Berdoa selesai. Baik, hari ini jadwal kita membahas writing task satu ya, masih task satu, jenis yang berbeda. Kalau kemarin kita tentang line dan bar chart, sekarang kita membahas tentang eh, table sama pie chart ya. Ini yang tabelnya seperti ini, pie chartnya seperti itu. Jadi nanti bagi yang belum pernah official IELTS ya, jadi kita nggak bisa ya memprediksi kita nanti bakal dapat bentuk soal apa. Entah itu line, entah itu bar, atau tabel seperti ini. Semua nggak ada yang tahu. Oke, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Ya harus menguasai semuanya. Ya karena IELTS itu kan mahal ya tesnya ya, kalau bagi saya. Jadi sebelum tes, kita jangan daftar tes dulu kalau belum menguasai semua jenis writing task satu. Kalau saya menyarankan ya berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya, tidak ada untungnya ya kita tuh tes ke susu itu apa ya ke susu itu terburu-buru. Jadi, eh, minimal kasih jeda 3 bulan dari tes yang sebelumnya. Tapi 3 bulan itu bukan nganggur ya, 3 bulan itu untuk belajar. Ya, oke. Polanya sama ya seperti line yang kemarin. Ya, yang pertama, oke, saya analisis satu persatu ya, paragraf per paragrafnya. Ya, dalam writing task satu, pasti sebelum ada gambar, ada yang namanya summary untuk menjelaskan gambar atau tabelnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah memahami benar-benar maksud dari summary itu. Ya, kemudian membaca gambarnya. Ya, the table below gives information about the average annual spending of university students in three different countries. Oke, kita lihat tabel ya. Di kolom ada jenis expenditure-nya. Yang sebelah sini jenis pengeluarannya atau expenditure. Kemudian di country A, ini country B, country C. Oke, kemudian kita lihat sekilas penghasilan mana yang terbesar, mana yang paling kecil ya. Kemarin kan di overall ya, diusahakan ada comparison atau superlatif ya. Di pertemuan pertama saya selalu bilang itu berkali-kali. Baik, oke. Ini saya gabungkan menjadi paragraf pertama. Oke, sama. Paragraf pertama isinya yang pertama adalah parafrase dari summary, yang kedua adalah overall. Ini memegang nilai yang banyak ya di writing task satu ya. Kalau body paragrafnya itu nanti pendukungnya. Jadi kalau di overall itu sudah nggak dapat main pointnya, itu alamat writing kita mentok di 6 atau 5,5 atau 5,5 gitu ya. Oke, the table below ini ditulis menjadi the given table compares. Kalau di sini gives, di sini dia memilih compares. Di sini dalam konteksnya sesuai ya, karena memang ini mengkomparasikan ya. Kesannya memang tabel ini membandingkan pengeluaran mahasiswa ya, pengeluaran mahasiswa di 3 negara. Oke, the table, the given table compares the percentage, oke, the percentage di sini nggak menyebutkan percentage, tapi tabelnya ini menunjukkan dalam bentuk persentase ya, bukan dalam bentuk dolar ya. Nah, untuk total spending memang dolar, tapi untuk eh, partnya itu dia pakai percentage. Oke, the percentage of expenditure. Ya, dia di sini menggunakan expenditure. Kalau di sini spending sama aja.
Makanya kembali lagi saya mengingatkan, IELTS itu kita harus punya banyak vocabulary dengan arti yang sama. Which college students, ya, kan? College students memparafrasa apa? University students, ya. From three countries. Di sini three different countries. Dia cuma bilang from three countries spend in different living expenses each year. Jadi dia ditambahin. Jadi dia ya kalimat pertama ini dia menggabungkan antara summary dengan secara garis besar tabelnya. Ya kan? Different living expenses each year ditambahi. Ya kan? Different living expenses ya. Apa expensesnya? Di sini dibilang spending, dia di sini pakai expenses atau expenditure. Sama ya. Spending, expenditure, expenses itu artinya sama, pengeluaran. Ya, di sini disebut different living expenses. Apakah cocok? Cocok, karena di sini dibilang ada living cost, accommodation, food, books, leisure, others. Gitu ya. Jadi, hati-hati dalam memparafrase, jangan sampai merubah makna aslinya. Nah, ini hati-hati. Biasanya sering ketika saya di kelas itu, pas pelatihan di Surabaya itu, kita kan saling tukar tulisan ya, saling tukar tulisan. Ternyata permasalahan teman-teman, mereka memparafrase, tapi artinya beda jadinya, gitu ya. Ini Tidak, tolong anu, gimana? IELTS yang itu kebilang. Oke, jadi ingat ya, nomor satu itu parafrase tadi ya. Hati-hati memparafrase, jangan sampai merubah maknanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke. The table below gives information about average annual spending of university students in three different countries. Diparafrase menjadi the given table compares the percentage of expenditure which college student from three countries spend in different living expenses each year. Different living expenses. Oke, sekarang overall, sesuatu yang paling penting. Oke, ingat harus ada unsur komparasi atau superlatif. Ya. The total spending of students in country A was higher than the expenditure of student in countries B and C. Kalimatnya pendek, vocabnya nggak muluk-muluk, padat, main pointnya dapat. Ya kan? Memang kan ya ini kan total spendingnya. Country A 5.000, country B 4.500, country C 1.500. Berarti benar ya di sini. Tapi di sini instead of using superlative, the writer used superlative. Ini kan kalau misal mau dibuat the most, itu kan boleh ya, the most. Tapi dia lebih milih apa ini? Lebih milih higher. Berarti lebih milih superlatif, lebih milih komparatif daripada superlatif. Boleh nggak? Boleh. Yang penting ada tadi yang saya sebutkan, komparatif atau superlatif, atau kalau bisa dua-duanya. Ya kan? Tapi kalau dia bilang higher, berarti harus disebutkan semua. B sama C-nya berarti overall the total spending of student in country A was higher than the expenditure of student in country B and C. Titik. Kemudian in all the countries students spend the highest. Nah ini dia pakai superlatif. Nah, kenapa tulisan ini bandnya tinggi? Karena dia ada komparasinya, ada superlatifnya. Students spend the highest proportion of their budget in accommodation and food. Oke, kalau tadi membandingkan country-nya, jenis negaranya, sekarang membandingkan yang sumbu Y-nya. Kalau country itu kan sumbu X ya. Ini sumbu Y-nya yang ke sini, yang kolom.
Ya kan? Kalau tadi membandingkan yang paling tinggi adalah country A. Nah, sekarang kita membandingkan yang sumbu Y-nya. Apa ini? The highest proportion of their budget on accommodation and food. Apakah benar? Oke, di sini accommodationnya 45. Kemudian eh oh berarti kan ini harus ditotal ya berarti ya. Ini harus ditotal accommodation karena kita fokus ke sumbu Y. Oke. Berarti ini ditotal, kemudian ini ditotal. Nah, hasilnya memang yang paling banyak yang dua ini. Atau kalau kita boleh juga menyebutkan accommodation aja boleh. Ya. In all the countries, students spend the highest proportion of their budget on accommodation. Titik. Sudah cukup. Kalau saya mungkin prefernya satu ya, karena the highest itu kan satu. Yang paling itu kan satu, kecuali memang angkanya kembar gitu loh. Apa kita kalau jumlahkan apa ini jadi kembar? Coba 45 tambah 35 80 ya. 80 110. Ini tambah ini 50. Enggak sama. Berarti yang paling highest kan accommodation. Jadi kita pakai accommodation aja. Seperti ini ya caranya belajar. Kita belajar sambil mengevaluasi writing. Ya namanya critical thinking kita. Kalau dalam pedagogical knowledge itu ya. Oke, sangat clear ya untuk paragraf satu ada parafrase, summary, kemudian ada overall. Membaca main feature-nya. Oke, sekarang kita ke sini. Perlu diingat ya teman-teman, walaupun di sini ada banyak sekali item, tidak perlu disebut semua. Misal, uh, student in country A spend for accommodation about 45% and student in country B was about 35%, country C 30%. Itu dulu ya, sebelum saya belajar IELTS itu semua saya sebutin. Jadi nggak perlu ya, itu nanti kepanjangan waktu kita habis. Jadi main feature-nya aja. Oke, sekarang tadi di paragraf satu kita nggak sebut angka-angka, sekarang kita menyebut angka. Oke, kalau di sini saya lihat cara pengorganisasiannya, jadi memilih untuk menyebutkan per country daripada per item yang ada di sini. Kenapa ini lebih simple? Karena ini kan banyak ini kalau yang per itu item spendingnya. Oke, in country A berarti penulis mau fokus dulu di negara A, ya. In country A, the total spending of student is highest at disebutkan angkanya. Tadi kalau yang di overall kan nggak boleh sebut angka-angka dulu ya. The is highest at $5,000 per year compared with 4,500 and a thousand and 500 for student in countries B and C respectively. Oke, berarti dia menyebutkan, oh maaf, bukan negara per negara tapi per item ya. Oke, biar aku menjelasinnya. Oke. Jadi dia itu mau menyelesaikan satu baris ini, accommodation, ya, disebutin. In country A, the total spending of student is highest, yaitu 5.000 per year, compare with 4,500 bla 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 in student. Nah, ini kan segini dan segini for student in countries B and C respectively. Respectively itu artinya berurutan. Berarti yang ini punyanya yang ini punyanya yang ini. Gitu. Oke, accommodation selesai. Satu kalimat untuk menyebutkan tiga persentase. Next, sekarang accommodation accounts for, berarti ini ada pola lain.
Oke, accommodation account for 45% in total expenditure of student in country A. Oh, jadi paragraf yang ini tadi tuh cuma tambahan aja sih. Menurut saya ini adalah additional. Sebenarnya nggak ada ini nggak apa-apa. Langsung ke bawah ini. Oke. Karena ini kan sudah banyak ini 196. Padahal 150 aja cukup ya. Kalau saya sarankan biar pola kita tetap seragam langsung ke accommodation ini. Nah, ini ya. Accommodation accounts for 45 in total expenditure of student in country A, while the proportion were lower for student in country B at ini dan country C at ini. Titik. Oke. Jadi dari sini sampai ke sini ini ngomongin accommodation. Selesai. Di body paragraph kita boleh menyebutkan semua persentase, tapi harus seringkas mungkin ya, sepadat mungkin. Akomodasi accounts for ini ya, ini dipakai ya, accounts for 45% of the total expenditure of student in country A, while the proportion were lower. Pakai komparasi lagi. Were lower for students in country B at 35% and country C at only 30%. Selesai. However, in terms of food, pindah ke food. Pakai penghubung ya, supaya nggak kelihatan bertengkar ya. However, in terms of food, koma, student in country C, nah, spend the largest percentage of their money on it, accounting for 36%. The figure for country A and B are only 22% and 28% respectively. Oke, jadi eh, accommodation tadi udah, sekarang ganti food. Foodnya dari however sini sampai respectively sini. Food. Jadi accommodation tadi ya dicari yang paling tinggi, yaitu yang A. Sekarang food juga, food dicari yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi yaitu yang di country C. Nah, makanya kan disebutkan yang C dulu ya. In term of food, student in country C spend the largest. Jadi supaya kita bisa memunculkan kalimat ini. The largest percentage of their money on it. Accounting for accounting for 36%. The figure for country A and B are only 22% and 28 respectively. Disebutkan ini sudah selesai. Kemudian sekarang beralih ke books. Books. Books yang paling tinggi adalah country C lagi. Nah, makanya disebutkan C lagi nih. Student in country C also spend a high percentage. Daripada kita mengulang-ulang largest, highest, dia pakai struktur yang berbeda, ya. Spend a high percentage of their budget. Instead of using expenditure, spending, dia pakai budget. Ya, untuk memparafrase supaya nggak mengulang-ulang ya berarti. Spend a high percentage of their budget on books at 21% compare with 9% ini 9% for student in country B and just 3% for student in country A. Selesai untuk food. Oke, selesai ya untuk booknya. Book udah selesai. Sekarang waktunya ke leisure atau untuk rekreasi lah paling ya itu ya. Nah, mulai sini sampai habis ya. Oke. By contrast, student in country A and B
spend 22% and 23% respectively on their budget on leisure. Ini langsung dirapel ya. Ini sama ini nggak diperbandingkan lagi. Nah, pakai kata in contrast, student in country A and B spend 22% dan 23% secara berurutan of their budget on leisure. While students in country C ini spend only 12 of their total money of this category. Yang others nggak disebut. Nggak apa-apa, karena others ini kan kayak nggak terlalu spesifik dan cuma tambahan aja. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk tensesnya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan pakai simple present semua ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau tidak ada tahun ya, di soalnya nggak ada tahun, berarti kita pakai simple present. Ini kan nggak ada tahun ya. Nah, kalau di tabelnya atau di gambarnya itu tahunnya sebelum 2025 atau sebelum tahun kita tes, berarti itu pakai past. Kalau tahunnya di masa depan, berarti pakai future gitu. Nah, contoh yang pakai past, yang kemarin-kemarin. Nah, ini kan ada tahun di sini. Nah, ini kan lampau, makanya di sini kan pakai simple past kecuali overall. Oh, enggak deh, overall tetap simple past. Capital were who used. Oke. Overall menyesuaikan tenses ini, tapi kalau untuk parafrase itu tetap pakai simple present ya, parafrase summary-nya. Oke. Selesai untuk tabel. Silahkan yang mau bertanya sebelum kita ke pie chart. Saya Kak, Iya, silakan. eh, yang overall ini Kak, apa namanya? Kesimpulan dari tabelnya ya, gambarnya ya Kak. Betul sekali. General trend. Oke oke, makasih Kak. Oke. Tapi ya, kalau kita membaca di buku lain ya, membaca di buku lain itu ada yang overall itu ditaruh di paling bawah. Kemudian saya pernah les juga, berapa ya? Saya tuh lesnya tuh gonta-ganti karena nggak cocok. Hmm, pernah les di lembaga apa ya? Berapa ya? Cuma seminggu ya di lembaga. Itu ada yang bilang overallnya ditaruh depan sama di belakang, malah saya nggak setuju. Pertama, kita akan mengulang-ulang lagi dan kita akan run out of vocabularies. Kan kita pasti akan mencari vocab yang lain ya. Pertama itu, yang kedua menghabiskan waktu. Karena memang lazimnya buku-buku yang berbeda itu overallnya tuh hanya satu. Ya kalau nggak di depan sini setelah summary ini ya paling bawah sini. Terserah mau mana yang paling nyamannya. Setahu saya boleh semua. Tapi kalau saya daripada lupa, saya overallnya di sini sesuai dengan buku ini. Karena ketika kita menulis overall itu menjadi kayak guidance kita gitu untuk nulis body paragraph ya. Jadi namanya overall itu memang membaca general trend dari gambar. Jadi kayak ide pokok dari gambar. Gitu. Nah, baru yang sini, ini adalah body paragraph yang menjelaskan detail-detail part per part daripada gambar itu. Jadi kalau saya sarankan ini tadi kan nggak usah ya. Hmm. Jadi langsung ini. Ini ada dua paragraf ya. Paragraf satu dan paragraf dua. Paragraf satu isinya adalah summary, parafrase summary dan overall. Paragraf 2 atau body paragraph itu isinya penjelasan. Nah, ada pertanyaan biasanya. Jadi idealnya untuk writing task 1 itu berapa paragraf? Dua atau tiga? Disesuaikan aja. Bagaimana kita memanage
paragraf itu agar punya alasan yang logis untuk membagi. Nah, kalau ini karena saya memang nggak ingin, karena penulis ini nggak ingin membagi, jadi jadiin satu. Tapi kalau yang kemarin, nah kalau yang kemarin kan dipisah-pisah tuh. Nah, ini saya anggap satu paragraf ya karena umumnya ini jadi satu. Ini paragraf satu, kemudian ini paragraf dua ya menjelaskan yang tren naik, kemudian ini paragraf 3 menjelaskan yang tren turun, misal seperti itu. Jadi logikanya, cara memanajemen dasar untuk membagi paragrafnya adalah trennya. Yang ini naik, naik, yang ini turun gitu. Hanya 3. Nah, kalau yang ini 2 pun nggak apa-apa. Jadi nggak ada rule yang strict gitu ya, harus berapa paragraf. Yang penting harus ada ini, yang nomor satu. Nah, ini mau digabung jadi satu nggak apa-apa. Karena ini kan gabungan ya dari semua di sini langsung digabung jadi satu. Gitu. Oke, saya ingatkan kembali lagi ya. Writing dan speaking kalau nggak praktis itu nggak terlalu berdampak beneran. Memang untuk writing itu pertama nulis untuk menggerakkan tangan atau ngetik itu kayak kita mau merobohkan tembok gitu ya. Susah banget. Tapi memang harus dipaksa. eh Pertama bolehlah sambil lihat-lihat kamus. Oh, untuk expenditure ini vocab yang lain apa ya? Gak apa-apa sambil melihat kamus. Nah, nanti kan kita lama-lama hafal. Nah, jadi misal kalau Anda mau mengalokasikan belajar IELTS misal 3 bulan ya, berarti misal sebulan awal itu nulis tapi masih lihat-lihat kamus gitu. Kemudian 2 bulan akhir udah mulai freehand, udah mulai nggak lihat gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ke pie chart ya. Kita lihat pie chart ini ada 188 words dengan pembagian paragraf 3 paragraf ya. Ini seperti biasa saya gabung jadi satu ya, parafrase dan overall. Paragraf satu, paragraf 2 yaitu body paragraf satu. Kemudian ini paragraf 3 itu body paragraf 2. Nah, seperti saran saya, baca dengan seksama, pahami summary-nya dan gambarnya secara general. Okay, the pie charts below show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010. Sudah pasti pas ya ini pakai past tense ya. Jadi sebelum menulis kita harus memastikan oh nanti kita pakai tenses apa gitu. Oh berarti ini membandingkan average household expenditure ya kayak pengeluaran rumah tangga di Jepang dan Malaysia. Kemudian kita lihat ini ada 2 negara yaitu Jepang dan Malaysia yang akan diperbandingkan. Nah, berarti nanti verb yang tepat adalah compare lagi ya, compare lagi. Kebetulan compare terus ya. Oke, mana ya supaya beda. Biru aja. Oke. Kita lihat. Oke, Jepang sama Malaysia. Kemudian kita lihat yang paling besar di Jepang apa ya? Paling besar di Jepang adalah biru. Ini, goods and service. Kemudian untuk Malaysia yang paling besar adalah yang ungu. Oh, housing. Kemudian yang paling kecil di Jepang apa? Yang paling kecil adalah yang merah, healthcare. Malaysia juga sama, healthcare. Nah, ini bisa jadi overall kita nanti. Oke. The pie chart compares the average household spending. Jadi ini nggak terlalu eh, strukturnya nggak terlalu diubah-ubah, hanya verbnya diganti-ganti ya kayaknya nih.
Oke, berarti the pie chart tetap ya nggak dirubah. The pie chart below show diganti compare the average household tetap the average household. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngerubah karena ini persentase boleh jadi di percentage of household spending gitu ya. Expenditures diganti spending in Japan and Malaysia tetap ya. In Japan and Malaysia in term of ditambah ini dia in term of five important categories. Satu, dua, tiga, empat, lima. Five important categories. Oke. Oh ya, ini bagus. Cuma saya ada kritik, ada evaluasi juga untuk tulisan ini. Karena writing tuh begitu strict sekali ya penilaiannya. eh ini juga salah satu teori. Jangan menambahkan informasi yang tidak ada di dalam gambar. Kecuali itu general knowledge. Kayak misal, general knowledge misal nanti ada gambar kayak eh tahapan untuk memasak misalnya. Tahapan untuk memasak tahu atau apalah ya. Itu kan gambarnya direbus dengan suhu 100 derajat misal. Di, di apa namanya direbus untuk memanaskan. Nah, nggak ada kata memanaskan, tapi kita boleh menambahkan memanaskan ya. Jadi dinaikkan suhunya 100 derajat untuk memanaskan. Itu nggak apa-apa. Kita menambahkan kata memanaskan di writing kita karena itu general knowledge. Kayak misal matahari terbit dari timur itu general knowledge nggak apa-apa ditambahkan. Tapi jangan meletakkan eh, menambahkan informasi yang tidak ada di gambar kayak ini. Important. Mana ada dia menyebut important. Terkadang ini pun ketika di kelas itu menjadi perdebatan ya. Kayak misal, loh itu kan secara tersurat apa tersurit, secara tersirat itu kan pasti penting yang lima. Ya paling aman ya. Itu kan kayak eh, kesimpulan kita ya. Yang paling aman jangan menambahkan ya. Misal kayak ini ya. The five categories aja atau five leading categories malah lebih lebih leading categories atau important, beautiful, kemudian favorit itu dihindari untuk writing task 1. Digunakan aja di writing task 2. Kayak ada juga saya mengamati itu ya. Kayak misal ada bar chart, misal ada bar chart itu yang menunjukkan penjualan makanan ya di Turki misal. Ini misal KFC, KFC. Kemudian ada apa ya? Setelah KFC ya pizza. Terus spaghetti misalnya, spaghetti. Nah, KFC ini kan persentasenya paling tinggi. Ya udah sebutkan aja. The highest percentage of the uh, cuisine cuisine in Turkey was KFC, gitu aja. Apa tapi ada teman saya itu yang nulis itu KFC was become the favorite cuisine, the favorite food of Turkish people. Apakah penjualan yang tinggi itu menyiratkan favorit? Hati-hati. Ini ini lembut sekali, tapi seringkali kita tidak bisa membedakan mana itu yang based on data, mana itu yang kesimpulan kita pribadi, subjektivitas kita pribadi. Kalau di gambar tidak ada yang menyatakan itu favorit, most favorit, ya nggak usah ditambahi. Ini kan juga digambarin nggak ada yang nyebutkan important. Nggak usah tambah ke important. Nah, di KFC ini saya berikan contoh cara berpikirnya ya. Penjualan tinggi belum tentu karena favorit. Bisa jadi karena memang murah. Kan banyak ya, banyak banyak alasan ya. Murah atau cabang KFC itu lebih banyak daripada Pizza Hut, misal. Kan bisa jadi belum tentu favorit. Ya kayak misal favorit saya tuh favorit foodnya sate, tapi nggak bisa tiap hari beli sate karena mahal, misalkan seperti itu. Jadi kan jumlah penjualan di sini jadi nggak setinggi yang KFC misal.
Paham ya? Jadi ingat, di writing tas satu hati-hati sekali menambahkan individual opinion atau subjectivity. Yang paling aman adalah strict aja di gambar, ya. Oke, di sini disebutkan eh overall it is clear. Bagus ya pakai kayak gini ya. Untuk pembukaan kalimat tuh bagus. It's clear that Japanese and Malaysian people spend the largest, oke, lihat ada superlatif lagi ya. Japanese and Malaysian people spend the largest proportion. Jadi percentage itu sama dengan proportion ya, supaya berkombinasi ya. Largest proportion of their budget on just three categories. The largest. Kalau kita bilang largest, di sini bukan pendapat kita pribadi karena ada datanya. Ada datanya yang menjelaskan itu, yaitu di sini memang untuk Jepang dan Malaysia, mana ya? Spend the largest proportion of their budget just three kategori. Oh, dia mau mengambil tiga largest. Oke lah, boleh. Namely housing, food, and other goods and service. Oke, memang Jepang yang proporsi tinggi itu ya memang yang hijau, ungu, biru. Hijau, ungu, biru. Oke. Cuma ya kembali lagi ya terserah ya. Ini kan cuma contoh preferensi ya. Kalau saya memang cenderung menyebut kalau the largest itu satu aja. Oke. Moreover, the expenditure on healthcare and transport, healthcare yang merah ya, healthcare dan transport ya yang ini. Karena yang tiga udah disebutin ya. Yang tiga disebutin. Moreover, the expenditure of healthcare and transport in Japan were double the figures for Malaysia. Bagus ya, ini bisa membaca pola ya. Anda lihat, di Jepang healthcare 6, di Malaysia healthcare 3. Benar, Jepang itu double, dua kalinya dari Malaysia. Kemudian di Jepang, transport yang kuning ini 20, Malaysia 10. Berarti benar dia ngomongnya. Moreover, the expenditures of healthcare and transport in Japan were double the figures for Malaysia. Oke, lihat analisis cara mereka menyusun eh, general trend. Hujan. Di Sydney sini teman-teman, kalau hujan itu hampir nggak pernah ada petir. Hujan, diam aja. Nggak ada petir. Nggak tahu apa mungkin karena dia daerah Oseania ya. Oke, terus sekarang sudah selesai ya. Sudah selesai untuk overallnya, main pointnya. Kita ke sini. Oke. Kita lihat bagaimana logika dari tulisan ini membagi paragraf itu ya. The Malaysian household, the greatest proportion of spending was on housing, which represent ini. Jadi kita udah mulai pakai angka-angkanya ya. Which represent 34% of the total expenditure, while the Japan, the figure for this category was just 21%. Oke. Jadi ini metode dia menulis adalah per per household spending, bukan per negaranya. Jadi di sini satu kalimat ini mengandung Malaysia dan Jepang, tapi yang dibahas hanya housing, gitu ya. Berarti hanya housing yang ungu, ungu. Oke. Dia nyebut Malaysia dulu ya. In Malaysian household, the greatest proportion of spending was on housing, which represented 34% in the total expenditure. While, cara nyambungnya ya, tadi kan kalimat untuk Malaysia, sekarang kalimat untuk Jepang, tapi tetap housing ya. While in Japan, the figure for this category, ya, the figure for this category was just
21%. Titik. Selesai untuk household. Household. Selesai untuk housing. Kemudian next. Apa ini yang mau dibahas setelah housing? Ternyata dia ingin membahas, oh oke, kalau tadi membahas yang paling tinggi di Malaysia, yaitu housing, sekarang dia mau membahas yang paling tinggi di Jepang. Boleh. Berarti apa yang paling tinggi di Jepang? Ini kan, hijau. Other goods and service. Nah, Japanese households spend the largest. Ini tadi the greatest, ya, the greatest. Japanese households spend the largest amount of their income on other goods and service at ini. Nah, ini kan Jepang kan tertingginya di sini. Nah, habis itu nyebutkan Malaysianya. Nah, meanwhile, kalau tadi pakai while, sekarang pakai meanwhile, the rate of spending on this category, berarti kan yang hijau kan, in Malaysia was slightly lower. Nah, ini bagus, was slightly lower at 26. Apakah benar-benar slightly lower? Nah, jangan-jangan hanya apa pemanis aja, tapi nggak boleh. Apakah kita cek? Iya benar. Di sini 29, di sini 26 memang was slightly lower ya. Boleh nggak pakai was lower? Boleh, tapi kembali lagi apa namanya? Kombinasikan noun dan adjective itu lebih bagus ya. Instead of only using was lower ditambahi was slightly lower karena memang perbedaannya cuma 3%. Oke. Kemudian in term of food kita eh, beralih ke food. Tadi awalnya melihat yang paling besar di Malaysia, kemudian dibandingkan dengan yang Jepang. Kemudian yang kedua melihat yang paling besar di Jepang, kemudian dibandingkan kategori yang sama di Malaysia. Kemudian sekarang food. In term of food, the percentage of expenses for both nations were relatively similar. Food, biru ya. Ini sama ini. Oke, oh ya bisalah dibilang similar. Makanya dibilang relatively, ya. Not absolutely. Jadi, jadi supaya kalimat kita nggak panjang ya langsung dirapel. Ini ya, berarti apa tadi? In terms of food, the percentage of expenses for both nation. Jadi daripada nyebut-nyebut Jepang Malaysia terus-terusan, nah pakai both nation were relatively similar, yaitu ini for Malaysia, ini for Jepang. Nah, kalau ini pakai both, ini pakai Malaysia kan nanti nggak double dalam satu kalimat, gitu ya. 27% for Malaysia and 24% for Japan, atau 27% and 24% for Malaysia and Japan respectively. Gitu boleh. Tapi kalau misalnya kita udah pakai respectively ya dibuat seperti ini strukturnya biar beda, biar bervariasi. Oke. Berarti em, untuk paragraf satu ini membahas yang gede-gede ya. Kemudian kita ke paragraf terakhir, paragraf 3. Berarti membahas sisanya ya. Sisanya itu yang merah, yang double tadi ya. Healthcare 6 di Jepang, healthcare 3% di Malaysia. Oke, berarti ini in both country, the smallest proportion of spending was on healthcare. Oke. Kalau kita bisa memunculkan superlatif sebanyak mungkin nggak apa-apa. Tapi nggak usah dipaksain. Karena ini memang sudah bagus yang ini. Minimal ada di overall aja ya. The smallest proportion of spending was on healthcare. Memang ya. Apakah benar keduanya healthcare paling rendah? Benar ya. Paling kecil ya. Oke. In Malaysia, this pakai pronoun this ya. This accounted for 3% of the total household expenses, while the figure for transport represent, boleh pakai represent 10%.
persen. Oke. This figure, masa 3 sama 10 sih? Oh, iya ya. Ini ya. Ini sama ini langsung disebut di sini. Malaysia. Ini sama ini langsung disebut di satu negara. Nah, this figure was exactly double in Japan. Jadi ini tuh sebenarnya tuh apa ya? Menguraikan yang ada di overall, ya. Kalau di overall tadi kan cuma disebutkan double. Kalau di sini disebutkan sama percentage-nya, sama proportion-nya. Berarti the figures were exactly double in Japan, which were 6% and 20% respectively. Respectively di sini dia tadi nyebutnya apa awalnya? Awalnya kan nyebutkan eh household, kemudian transport. Berarti ya ini kalau respectively ya ini household, ininya transport. Ya belajar menggunakan kata respectively. Gitu ya. Oke, sudah selesai dua jenis. Silahkan yang mau bertanya. Lah, saya yang bertanya. Makanya kalau menurut saya emang susah yang writing task satu. Silakan boleh tanya melalui kolom chat atau speak up. Mbak, ini tuh khusus nanya part satu aja atau boleh yang part 2? Boleh, boleh semuanya. Mbak, kalau Ya, di part 2 itu boleh gak kita nyebut kayak gini? Misal kalimatnya gini, seperti percakapan. Saya lebih setuju pendapat yang ini. Kenapa? Pakai buat statement pertanyaan gitu boleh gak? Kita nggak yang boleh. nanya tapi kita yang juga jawab nggak boleh ya? Nggak boleh. Di Nggak sini di boleh ya? buku ini ada, di buku ini ada. Em, Oh nggak boleh. itu writing Kalau pas task di 2 ya? speaking, Mbak? Oh, Iya, saya kira iya Mbak tadi pas mau writing tanya, test 2. tadi mau tanya yang ini tabel satu, yang ini, yang kedua Kalau pie chart. kan kalau Boleh. kalau Mm-mm. tabel kan kata Mbak sudah ini ya, sudah ada bakunya ya Mbak, kan harus ada beberapa kata yang memang Ya, harus kita pasang di sana kan, harus kita oke. tulis. Kita tidak hanya bisa kualitatif aja Mm-mm. berdasarkan keinginan kita, harus ada kayak kemarin tambah kata-katanya mana kalau kan sesuai petunjuknya, sesuai petunjuk grafik atau panah atau apa itu kan sudah baku ya. Nah, Ya, yang jadi berarti ketika di writing part 2 tuh kita nggak boleh buat pertanyaan dan kita jawab sendiri. Nah, kalau pas di speaking boleh nggak kita juga nanya why, kita nanya juga kenapa, karena bla bla bla. Boleh juga nggak sih kalau pas boleh, di speaking itu, Mbak? boleh. Kalau pas di Jus- speaking boleh? Boleh, justru itu Oh, gitu. kelihatan natural. Pokoknya kalau speaking itu tuh kita Oh, senatural mungkin. Jadi ya. examiner tuh tahu kalau kita tuh nggak hafalan. Karena untuk membedakan dia hafalan atau enggak, itu dari naturalnya, flow-nya dia Hmm. ngomong itu gimana. Kalau kita ngomong flow-nya bagus Hmm. kan, biasanya pakai pertanyaan Hmm. bebas. Jadi speaking itu sebenarnya bebas. Ya. Terus Mbak, kalau di pas tulisan writing part 2 Mm-mm. kita kan tidak boleh nyebut saya, kata ganti itu kan nggak boleh ya? Ya kan bener nggak? Itu Pas namanya nulis itu, impersonate, ya nggak boleh kan impersonate impersonal itu kan ya, nggak boleh. nggak boleh. Nah, boleh, terus kita boleh nggak bilang kayak gini? Penulis, misalnya bilang penulis melihat, baik di part satu part 2 kita bilangnya mengganti kata kita dengan penulis, boleh atau nggak? Enggak, Kan nanti kalau kita ada lagi caranya. nulis, oh ada caranya ya? Ada Oke, caranya. oke, oke. Kita boleh Oke, oke, pakai oke, kata Mbak. saya, boleh. Kita tuh pakai Hmm. pakai saya boleh. Kalau Hmm. pertanyaannya menanyakan pendapat, Oh ya kan? iya, oke, oke, Ya oke. kan? Iya, iya, iya. Apa pendapat Iya. Anda tentang ini boleh pakai saya? Karena memang yang ditanya Hmm. kita. Ini Hmm. ya. Oke, Oke. teman-teman mungkin yang belum pernah writing task 2, jadi eh, Pak Furqani tadi bertanya tentang writing task 2 yang sebenarnya nanti kita di minggu kedua ya kayaknya ya belajar writing task 2. Nah, nanti ada di sini saya jelaskan
most common mistake. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Furkan tadi, memang itu common mistake. Ya, common mistake. Dan perlu teman-teman ketahui, saya mengetahui ini tuh dari baca sendiri, dari baca buku ini sendiri. Kalau kita apa namanya, eh, rely on kursus atau apa itu benar-benar kurang untuk IELTS itu ya. Kecuali memang TOEFL ITP-nya udah tinggi ya kayak misal 600. Tapi menurut saya juga nggak jaminan. Kalau kalau uang kita kuat ya nggak apa-apa sih ya. Karena emang eh, kursus IELTS itu apa namanya mahal banget. Oke, jadi tadi ya yang, nah ini yang pertanyaannya Mas Furkon tadi. No question mark ya, udah terjawab di sini ya. Nanti lengkapnya akan saya jelaskan di minggu depan ya, supaya teman-teman di sini nggak bingung ya, karena ada beberapa banyak yang belum pernah official Pak. Jadi nanti takut kecampur-campur dengan writing task satu. No question mark. Kemudian tadi yang impersonal ya, saya nggak boleh pakai saya itu ada kok di sini. Mana ya? Ini. Bukan, bukan, bukan. Nah, ini nih. No personal opinion, use impersonal opinion. Saya tahu benar soal buku ini sudah saya khatamkan 2 kali sebelum tes. Ya memang saya belajarnya ekstra dibandingkan teman-teman. Maksudnya teman-teman waktu saya PPSL ya Pak ya. PPSL. LAPP. Baik, Mbak, makasih banyak. Jazakallah khair. Ada ya. Maaf nanya Ini di nanti luar konteks. nggak apa-apa. Ini nanti supaya ada gambaran. Nah, oke. Ini tas 2. Tapi kan menjawab ya pertanyaan dari Pak Furkon tadi. Boleh pakai personal, Pak, tapi itu tadi kembali lagi kalau pertanyaannya ditanyakan pendapat Anda, itu boleh. Oke. Baik, Mbak, terima kasih. Hmm. Jadi saran saya ya, kemarin ya setelah kelas saya yang line chart sama apa kemarin? Bar chart. Nah, itu teman-teman langsung besoknya itu praktek. Nah, apa yang didapat dari kelas saya langsung praktek nulis. Pasti nanti akan kerasa beratnya kalau nulis kertas ya, beratnya itu mengayunkan pulpen kita mau ngetik apa itu kayak startnya itu susah banget. Itu nanti dirasakan aja dulu prosesnya. Nah, kemudian setelah malam ini, besok juga mulai. Nggak usah satu, nggak usah dua, satu aja dulu. Misal milih yang ini dulu, tabel dulu. Besoknya lagi milih yang pie chart dulu. Silahkan dirasakan nulisnya. Nah, kalau mau ada apa namanya feedback pakai AI yang saya jelaskan di video YouTube saya. Itu nanti udah ada prediksi skornya, ya ada prediksi skornya. Kemudian ada dibenerin juga. Itu lebih murah daripada kita minta proofread proofread orang. Ya. Jadi kalau saya sendiri kalau disuruh memproofread satu tulisan ini, satu tulisan ini, saya proofread, kemudian saya eh, bikinkan video satu tulisan ini saya pakai tarif, jujur ya, saya pakai tarif karena memang eh di sini memang saya bagi waktu ya. Kalau misal mau privat, saya memang ada tarif. Tapi kalau kelompok seperti ini kan saya yang bikin sendiri. Ya itu memang saya gratis. Tapi kalau minta proofread sama videonya untuk writing task satu itu 50.000. Ini murah, 50.000. Jadi nanti satu writing saya bikinkan video penjelasan 50.000, murah sekali. Kalau writing task 2 memang 100.000. Tapi saya sarankan daripada Anda ke saya yang ini mahal, menurut saya sehari nulis satu kemudian bayar 50 itu kan mahal. Karena apa? Seperti study plan saya yang di YouTube itu kan saya nulisnya setiap hari. Saya kan setiap hari Senin sampai Jumat nulis writing task satu satu, nulis writing task 2 satu. Jadi benar-benar saya itu latihan. Nah, kalau misal setiap nulis saya suruh memprofit orang lain, berarti kan sehari 150 saya. Misal, awalnya saya gitu sebelum kenal AI ya ke teman saya.
Ya itu saya bayar tiap hari 100.000, 150 tiap hari. Akhirnya kan kita jadi malas nulis karena mahal. Tapi kalau kita berlangganan AI, waktu itu AI yang saya rekomendasikan itu sebulan hanya 250. Bisa kita pakai sebulan. Jauh lebih murah. Walaupun mungkin lebih presisi manusia ya, tapi menurut saya tuh masih bagus. Dan ketika di kelas LAPP apa saya tuh sering kebalik loh bilang LAPP sama PPSL. Di kelas LAPP yaitu kelas ketika nanti teman-teman insya Allah ya keterima di BIP itu kan nanti ada pelatihan 3 bulan namanya LAPP. Itu saya belajar writing pakai AI, kemudian ketika di kelas LAPP saya praktekkan, itu saya sering dapat pujian dari tutor saya. Mbak Rizka ini bagus sih ini. Selalu tulisan saya yang dijadikan contoh untuk teman-teman saya di kelas. Waktu itu di kelas ada sekitar 12 orang. Ya semuanya award di PIP gitu. Berkat saya belajar secara mandiri dengan buku dan menggunakan AI untuk proofread. Coba eh yang sudah misalnya yang sudah langganan ya. Nah, nanti boleh share. Boleh share hasilnya kemarin. Bu, kemarin saya sudah langganan, kemudian berusaha nulis. Writing task 1 saya dapat segini, writing task 2 dapat segini. Dengan analisis AI-nya seperti ini. Bagaimana nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Tapi karena memang belajar IELTS itu harus banyak yang dikorbankan. Selain waktu, juga uang. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. AI-nya kan namanya Small Talk tuh ya kalau nggak salah ya. Eh Small Talk tuh kayaknya ya .com kalau nggak salah. Dulu waktu itu sebulan 250.000. Kok 20%? 250.000. Tapi nggak tahu. Ada teman saya yang langganan tuh malah dapat pas itu dapat diskon. Jadi di bawah 200. Ada yang seperti itu. Ingat ya, belajar IELTS itu nggak seperti belajar TOEFL ITP yang sebulan mungkin ke kampung Inggris Pare udah bisa dapat 500 lah bahasanya ya sebulan. Kemudian 3 bulan bisa ada guarantee sampai hampir hampir ke 600 misal. Kalau IELTS enggak ya. IELTS itu menurut penelitian, tapi ini nggak bisa di generalisir ya. Itu 3 bulan normalnya naik 0,5 normalnya. Dan yang nggak naik pun banyak. 3 bulan nggak naik. Karena apa kayak tiap skill tuh kayak tes pertama listeningnya oke, readingnya oke, writingnya nggak oke, speakingnya oke. Kemudian tes kedua ini oke, 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 ganti ini yang nggak oke. Jadi kayak kayak switch gitu yang nggak bagus gitu. Kalau skor saya tuh rata karena memang sehari itu saya belajar 4 skill. Jadi saya bukan yang belajar misal Senin listening aja, Selasa reading aja, Rebo writing aja itu enggak. Saya sehari 4 skill langsung. Yaitu sesuai dengan video yang saya berikan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tunggu ya. Misal ada salah satu peserta yang udah langganan AI, kemudian mencoba, itu ada waktunya ya. Oh ya, itu karena nggak ada timernya, itu diwaktuin sendiri. Untuk writing task 1 sama task 2 harus sejam. Entah gimana pembagiannya, maksimal sejam. Kalau lebih dari sejam, dia nggak muncul itunya, skornya. Oke, terima kasih. Semoga, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa praktis. Insya Allah besok kita ketemu lagi di speaking. Disiapkan siapa yang mau jadi volunteer. Kalau mau Pak Anas lagi nggak apa-apa sampai akhir section Pak Anas mau jadi volunteer terus. Pak Anas Pak Furkon ya kemarin ya. Boleh ya. Silakan atau mau yang lain. Baik. Karena sudah nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mbak, thank you. Thank you, Mbak Mara. Sama.